Badan Pusat Statistik kembali melaporkan indeks harga konsumen Indonesia yang mengalami deflasi sebesar 0,03% month-to-month pada Agustus 2024. Penyumbang deflasi terbesar datang dari sektor makanan, minuman, dan tembakau dengan deflasi 0,52% dan andil deflasi sebesar 0,15%. Puji Ismartini, Deputi Bidang Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik, turut menyampaikan deflasi Agustus 2024 secara bulanan disebabkan oleh komponen bergejolak dari bahan pangan antara lain bawang merah di 0,08%, daging ayam ras 0,03%, tomat 0,03%, dan telur ayam ras 0,02%. BPS mencatat deflasi ini telah terjadi selama 4 bulan berturut-turut. Dia merinci selama 5 tahun terakhir bulan Agustus Indonesia selalu mengalami deflasi dan umumnya dikarenakan adanya penurunan harga komoditas komponen bergejolak. Meskipun mengalami inflasi 2,12% secara tahunan, akan tetapi setiap bulan Agustus dari tahun 2020 hingga 2024, Indonesia selalu mengalami deflasi dengan kelompok penyumbang utama deflasi yakni kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Kendati demikian, deflasi Agustus 2024 tidak lebih dalam dibandingkan Juli 2024. PT Pertamina Patraniaga resmi menurunkan harga BBM non-subsidi di seluruh provinsi mulai 1 September 2024. Penurunan ini berlaku untuk jenis Pertamax Series dan Dex Series. Korporat Sekretari PT Pertamina Patraniaga Happy Wulansari menyatakan penyesuaian harga ini didasarkan pada tren harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Diketahui tren harga minyak mentah dunia terus mengalami penurunan. Hal ini disebabkan penurunan produksi minyak Libya yang terhenti akibat konflik internal serta rencana Irak untuk mengurangi produksinya mulai Oktober. Sementara itu, belanja konsumen Amerika Serikat yang kuat pada Juli mengurangi harapan pemangkasan suku bunga yang signifikan dan hal ini turut menekan harga minyak. Harga Pertamax Turbo turun menjadi Rp14.475 per liter. Pertamax Green menjadi Rp13.650 per liter dan Pertamax menjadi Rp12.950 per liter. Untuk Dex Lite harganya menjadi Rp14.050 per liter dan Pertamina Dex menjadi Rp14.550 per liter. Sejalan dengan penurunan harga BBM non-subsidi Pertamina, harga bahan bakar di SPBU swasta seperti Shell, BP hingga Vivo juga mengalami penyesuaian. Harga BBM di SPBU swasta tersebut turun bervariasi mulai dari Rp400 untuk BP92 hingga Rp1.150 untuk Shell V-Power Diesel dan Rp1.280 untuk BP Diesel. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa pemerintah pusat menyuntikkan dana dari APBN untuk mendukung penyelenggaraan Pilkada serentak pada 27 November 2024, khususnya bagi daerah yang mengalami hambatan anggaran. Dana APBN ini akan menambal kekurangan anggaran yang seharusnya disediakan oleh pemerintah daerah melalui hibah ke KPU dan Bawaslu. Hingga 23 Agustus 2024, dari anggaran hibah senilai Rp37,52 triliun sudah terrealisasi 97% atau Rp36,61 triliun. Adapun anggaran ini diberikan untuk daerah yang anggarannya terhambat. Intervensi dilakukan melalui Intercept Transfer ke Daerah atau TKD, termasuk melalui skema Treasury Deposit Facility senilai Rp67,9 miliar untuk 12 Pemda, DAU Rp555,4 miliar untuk 56 Pemda, dan DBH Rp180,6 miliar untuk 24 Pemda. Sri Mulyani menegaskan bahwa Kemenkeu dan Kemendagri memastikan Pilkada tetap berjalan tepat waktu dengan anggaran yang tersedia. Intervensi ini dilakukan untuk memastikan pelaksanaan Pilkada di seluruh Indonesia berjalan lancar tanpa hambatan anggaran. Mengerikan, badai PHK kian nyata.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah mengakui bahwa angka pemutusan hubungan kerja meningkat dalam beberapa waktu terakhir. Hingga akhir Agustus 2024, jumlah PHK tercatat mencapai 46.240 pekerja. Bila dibandingkan dengan data tahun 2023, terjadi peningkatan sebesar 23,7%. Industri padat karya seperti tekstil, garmen, dan alas kaki menjadi sektor yang paling banyak terdampak. Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Kementerian Ketenagakerjaan, Indah Anggoro Putri, menjelaskan, PHK paling banyak terjadi di Jawa Tengah. Posisi kedua diikuti oleh DKI Jakarta, dan posisi ketiga Provinsi Banten. Intel, raksasa teknologi produsen semikonduktor, mengalami tekanan finansial dan memutuskan untuk melakukan PHK terhadap sekitar 15.000 karyawannya. Ini merupakan 15% dari total 125.000 pekerja mereka. Intel menjelaskan pemangkasan ini dilakukan untuk menghemat 10 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2025. Menurut CEO Intel, Pat Gelsinger, meskipun perusahaan mencapai tonggak penting dalam produk dan teknologi proses, kinerja keuangan pada kuartal kedua 2024 mengecewakan. Terjadi penurunan pendapatan sebesar 1,6 miliar dolar Amerika Serikat. Akibat hal ini, Intel berencana untuk mengurangi biaya riset dan pengembangan serta pemasaran hingga tahun 2026 sambil melakukan restrukturisasi untuk meningkatkan efisiensi operasional. Akibat hal ini, Intel berencana untuk mengurangi biaya riset dan pengembangan serta pemasaran hingga tahun 2026 sambil melakukan restrukturisasi untuk meningkatkan efisiensi operasional. Meskipun mengalami kerugian, bisnis PC dan server Intel tetap menghasilkan keuntungan, dan perusahaan mendapat dukungan dari pemerintah Amerika Serikat melalui CHIPS Act untuk mendukung industri teknologi domestik di tengah persaingan teknologi AI. Nvidia saat ini memimpin pasar dengan AMD, Qualcomm, dan Apple juga mulai terjun ke sektor AI di komputasi PC.